Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Aura Rosa Alfitri. Saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan ulumul Quran yang berjudul Dampak Negatif Israiliyat terhadap Tafsir Al-Quran. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih tafsir Al-Quran itu apa? Di sini saya akan menjelaskannya ya. Pengertian dari Israiliyat. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Israiliyat itu apa? Yuk kita bahas. Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Bentuk kata yang dinisbahkan pada kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Dalam deskriptif historis, Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, di mana keturunan beliau yang berjumlah 12 disebut Bani Israel. Terkadang Israiliyat identik dengan Yahudi. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir termasuk di dalamnya agama dan dogma. Israiliyat juga terdapat pada tafsir Al-Quran, yakni pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kisah Israiliyat tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran. Sebab beliaulah satu-satunya penjelas mubayyin berbagai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Para sahabat bisa bertanya langsung kepada beliau perihal isi dan maksud Al-Quran. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak melarang pada umat Islam untuk menerima atau menyebarkan informasi dari Bani Israel, sebagaimana dua sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya, janganlah kalian mempercayai ahli kitab, dan jangan pula mendustakannya, dan katakanlah kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Klasifikasi Israiliyat dalam Al-Quran. Ya ini pembahasannya. Pengklasifikasian itu dirumuskan dengan mengacu kepada keterangan-keterangan Nabi. Misalnya, ada beberapa riwayat yang diterima dari orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, aku sampaikan bahwa meskipun ada satu kalimat dan diceritakan dari orang-orang Israel, hal itu tidaklah membahayakan, karena barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, berarti dia telah mempersiapkan tempatnya sendiri di dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak membuat klasifikasi tersebut secara langsung, melainkan pemahaman para ulama terhadap keterangan Nabi sehingga memunculkan klasifikasi tersebut. Selain itu, ada juga loh dampak negatif Israiliyat terhadap ajaran Islam. Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimah karena ia mengandung unsur penyerupaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peniadaan ismah para ahli Nabi dan Rasul dari dosa karena mengandung tuduhan perbuatan buruk yang tidak pantas bagi orang adil, apalagi Nabi. Merusak citra Islam karena Israiliyat mengandung gambaran seolah-olah Islam adalah agama yang penuh dengan khafah dan kebohongan yang tidak ada sumbernya. Israiliyat menghilangkan kepercayaan pada umat salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in.
Israiliyat dapat hilangkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ulama berpendapat Israiliyat dengan alasan yang pertama, dalil Al-Quran, yang kedua, dalil hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga, dalil dari sahabat. Teman-teman, kitab-kitab yang memuat kisah Israiliyat ada juga loh, yaitu yang pertama Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, yang kedua Tafsir Muqatil, yang ketiga Tafsir Al-Kasyaf wa Al-Bayan, yang keempat Tafsir Ma'alimum Tanzil, yang kelima Tafsir Lubabatiwil fi Ma'anil An-Tanzil, yang keenam Tafsir Al-Quran Al-Azhib. Yang terakhir ada kesimpulan, yakni Israiliyat adalah berita-berita yang diceritakan oleh para ahli kitab yang masuk agama Islam terlebih dahulu, para nabi dan umat terdahulu, karena seringkali berita yang terdapat dalam Taurat dan Injil lebih terperinci jika dibanding dengan diberitakan Al-Quran. Penyusupan Israiliyat ke dalam tafsir melalui periodisasi, periwayatan, dan pengodifikasikan kitab tafsir ketika para tabi'in tidak mengoreksi terlebih dahulu terhadap berita-berita yang mereka kutip dari para ahli kitab, padahal di antaranya terdapat berita yang tidak benar dan tidak batil. Teman-teman, itu saja pemaparan presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Hidup kesekian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.